Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, seluruh padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asti, asu, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pencinta channel Padepokan Kalijogo, dan khususnya para subscriber Padepokan Kalijogo dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga saudaraku semuanya dipanjangkan atas umurnya, diberikan kesehatan secara lahir dan batin, dimudahkan atas segala perkaranya, urusannya, pekerjaannya, dilancarkan atas rezekinya. Semoga dijauhkan dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari segala bala dan musibah. Jika ada saudaraku yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, dalam sakit apapun, dalam bentuk apapun, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya diberikan perlindungan, keberkahan di dalam diri dan kehidupan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur, pada kesempatan hari ini kembali saya hadir di hadapan seluruh para pemirsa dan sedulur semuanya, yang dimana mudah-mudahan hadirnya saya ataupun kami dari Padepokan Kalijogo dapat memberikan sesuatu hal yang baik, sebuah tontonan dan sekaligus hiburan. Ambil sisi hal positif atas setiap apa yang kami lakukan dalam semua kegiatan kami, dan buang sesuatu hal yang negatif. Semoga saudaraku dapat bijak dalam bersosial media dan bisa menempatkan semua pada posisinya. Oke, langsung saja sedulur. Jadi di sini kembali saya akan coba menjawab salah satu request pertanyaan dari salah satu sedulur Padepokan Kalijogo yang mungkin selama ini aktif mengikuti kegiatan di channel Padepokan Kalijogo. Pertanyaan tersebut datangnya dari saudara kita atas akun YouTube-nya, yaitu Mas Wiko Nurrohman, yang dimana beliau menanyakan, Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mencari khodam pendamping? Mohon dijawab dengan video. Alhamdulillah dan terima kasih untuk Mas Wiko Nurrohman dimanapun berada. Semoga diberikan keberkahan selalu. Jadi Mas Wiko menanyakan, Romo, Raden, bagaimana kalau mungkin kita mencari sosok khodam pendamping? Jadi untuk Mas Wiko dan saudaraku semua dimanapun berada, sebelum saya menjawab dari apa pertanyaan Mas Wiko, mari kita bedah dulu, mari kita bedar dulu sedikit apa sih yang dimaksud dengan khodam pendamping itu, agar kita tidak salah paham ataupun gagal paham. Karena tidak sedikit orang mungkin mengidam-idamkan, menginginkan, bahkan mencari yaitu sosok pendamping untuk dirinya. Jadi yang saya ketahui sedulur, bahwasanya khodam pendamping ini adalah sebuah makhluk yang dimana Allah ciptakan, yang secara umum itu memang lebih dominan dari bangsa jin. Mengenai daripada mungkin khodam pendamping ini sedulur, itu posisinya bisa datang dari berbagai macam cara. Ini perlu diketahui dulu sedulur. Jadi ibarat kita belajar, kita tidak langsung mungkin belajar ke tingkatan, kita dasar-dasarnya dulu, agar kita paham, agar kita bisa menjalankan semuanya sesuai
dengan apa yang mungkin kita harapkan. Jadi begini sedulur, bahwasanya khodam pendamping ini itu bisa ada dan dimiliki oleh seseorang dengan berbagai macam cara. Yang pertama, khodam pendamping ini bisa mengikuti kita sebagai manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun khodam ini dari makhluk jin, tetapi kalau Allah berkehendak, insya Allah makhluk tersebut dapat diperintah atau mungkin diajak komunikasi dan lain sebagainya. Karena kalau dalam bahasa umum bahwasanya khodam itu adalah pembantu yang membantu kita. Cuman di sini secara umum itu dari golongan bangsa jin. Dan jin di sini itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kita harus memahami sekaligus berhati-hati dalam kita mempelajari atas konteks khodam pendamping tersebut. Yang kedua, bisa saja khodam pendamping tersebut itu datang karena laku tirakat seseorang. Mungkin orang itu menjalankan sebuah proses laku tirakat yang secara di sini mungkin waktunya berbeda-beda karena setiap orang itu mempunyai wadah dan tingkatan beda-beda, dan khodam yang dicari pun secara power, secara energi pun tingkatannya berbeda-beda. Jadi mungkin kelasnya beda-beda loh, jadi tidak bisa semua disamaratakan. Jadi mungkin orang itu melakukan meditasi atau mungkin secara tidak langsung semedi atau tapa brata atau mungkin puasa atau lakon-lakon tertentu sehingga dia bisa mendapatkan khodam pendamping gaib di dalam dirinya. Selanjutnya ada juga orang mendapatkan khodam tersebut itu melalui leluhur. Leluhur kita, mbah-mbah kita, kakek-kakek kita, nenek kita, dan semuanya mungkin yang sudah tidak ada dulunya mungkin mempunyai sebuah linuweh atau sebuah kekuatan secara kegaiban, itu bisa saja khodamnya itu akan menyertai daripada mungkin anak turun. Jadi bisa jadi bahwasanya ketika seseorang mempunyai khodam pendamping itu dari leluhur. Dan prosesnya macam-macam, tetapi tidak semuanya keturunan daripada mungkin orang tersebut akan mendapatkan sosok khodam pendamping. Karena khodam ini kembali lagi juga sosok makhluk, punya power, punya kekuatan, jadi tidak sembarangan semuanya nanti itu posisinya bisa mempunyai khodam. Tinggal wadahnya mampu atau tidak, prosesnya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga orang yang mendapatkan khodam itu karena menjalani sebuah proses keilmuan. Entah mungkin keilmuan dalam segi dunia spiritual, ilmu kebatinan, atau mungkin beliau mengamalkan sesuatu seperti mungkin zikir, wirid-wirid tertentu dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan khodam tersendiri daripada apa yang beliau amalkan, baik keilmuan, zikir dan lain sebagainya. Ada juga orang yang mendapatkan khodam pendamping tersebut itu melalui perantara media benda pusaka. Karena benda pusaka tersebut dimiliki lalu dirawat dengan baik, dijaga atas semuanya sehingga menimbulkan sesuatu hal power ataupun mungkin manfaat bagi mungkin sang empu atau orang yang memiliki daripada benda pusaka atau tuanya tersebut. Dan ada juga di sini khodam itu sendiri dari golongan bangsa ataupun makhluk jin ini memang serta-merta itu ingin mengikuti kita, baik dengan sebab ataupun tanpa sebab. Karena jin ini makhluk yang terkadang juga ya dia pilih-pilih. Kadang dia ingin mengikuti seseorang, itu pun mungkin dilihat
Jadi tidak semuanya itu akan mudah mendapatkan khodam. Karena kembali lagi wadah kita, proses kita, keadaan kita satu sama lain berbeda. Nah, dari sekian yang sedikit saya jabarkan, kesimpulannya apa? Bahwasanya mencari sesuatu khodam pendamping ini tidaklah mudah, Lur. Tidak seperti kita bayangkan, kita nonton di YouTube, kita mendengar langsung bisa, langsung sakti, hanya hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan. Tidak seperti itu rumusnya, Lur. Tidak ada sesuatu hal yang kita mungkin akan dapatkan tanpa sebuah proses, tanpa sebuah perjuangan, tanpa sebuah pengorbanan. Kalau orang mendapatkan sesuatu semua itu secara instan, itu perlu dipertanyakan. Karena tidak sedikit orang hanya menilai seseorang itu hanya sebatas mungkin penampilan saja, backgroundnya saja, tetapi tanpa menyadari, mau mengetahui daripada kilas balik perjalanan orang tersebut. Contoh tidak sedikit ketika kita melihat di sosial media, orang yang menggunakan mungkin atribut-atribut tertentu yang ketika bicara sesuatu hal baik itu keilmuan dan lain sebagainya, tidak sedikit kita langsung percaya tanpa kita mengoreksi, tanpa kita meneliti atas semuanya. Begitu ya, Lur. Karena di zaman ini ya mungkin mudah mendapatkan suatu hal pengetahuan, khususnya mungkin melalui daripada teknologi canggih, mungkin melalui Google ataupun melalui media YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit mungkin orang tiba-tiba langsung bisa menjadi hebat, menjadi sakti tanpa proses yang bagi saya itu hal yang sangat mungkin aneh. Tentunya kita harus bijak dan meneliti atas semuanya. Kita jangan mudah langsung gampang percaya, Lur. Semua perlu ada proses, perlu ada penelusuran. Begitu. Jadi konsepnya begini, ketika Mas Wiko menanyakan, ya saya akan jawab bahwasanya di sini jujur saya katakan, orang mencari khodam atau mendapatkan khodam pendamping itu prosesnya macam-macam, Mas Wiko, sedulur. Jadi yang saya katakan ada yang memang mungkin dari pusaka, perantara pusaka, dari ilmunya, dari lakon tirakatnya dan lain sebagainya. Nah, ketika mungkin bagaimana cara kita mencari khodam pendamping, di sini saya akan memberikan sedikit tips atau alternatif untuk sedulur yang mau mungkin mencari khodam pendamping untuk dirinya. Tetapi dalam hal ini kembali lagi antara berhasil dan tidak itu 50-50. Oke ya, Lur. Jadi semua itu kita kembalikan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting pahami khodam pendamping itu seperti apa, prosesnya bagaimana, dan kalau kita mau memproses itu harus seperti apa. Oke, untuk Mas Wiko dan sedulur yang kemungkinan ingin mencari khodam pendamping secara mungkin pribadi, insya Allah saya akan ajarkan caranya dengan syarat-syarat yang memang harus disiapkan, dilakoni. Jadi dalam konteks hal seperti ini perlu saya sampaikan juga, karena ada pertanyaan, Romo Raden, kalau orang ingin mendapatkan khodam, apakah memang bisa didapatkan mungkin karena diisi oleh seseorang, entah itu mungkin guru, entah pembimbing dan lain sebagainya? Insya Allah bisa. Jadi ketika kita datang ke seseorang yang memang kita anggap mungkin guru, pembimbing, atau orang itu punya keilmuan atau linweh, lalu apakah kita bisa diisi khodam atau sesuatu hal kegaiban di dalam diri kita? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tetapi yang akan saya mungkin berikan secara mungkin tutorial ini, yang saya wedar adalah bagaimana cara kita untuk
mencari khodam secara pribadi atau sendiri. Karena mungkin kembali lagi setiap orang itu mempunyai sebuah keinginan masing-masing, dan mungkin salah satunya Mas Wiko ini karena menanyakan bagaimana cara mencari khodam pendamping. Yang pertama yang perlu disiapkan untuk Mas Wiko dan sedulur kalau ingin mencari khodam pendamping, satu, adanya niat. Paham ya, niat. Yang kedua, kembali lagi keyakinan. Kita tidak boleh ragu apa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita tidak boleh punya rasa takut. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang perlu saya sampaikan, khodam pendamping ini akan berupa atau berbentuk macam-macam loh. Ada yang mungkin sosok makhluk seperti kita manusia dengan berbagai macam rupa. Ada juga mungkin sosok khodam pendamping yang berupa mungkin makhluk hewan dengan berbagai macam rupa. Beda-beda, tergantung nanti jodoh-jodohan, tergantung wadahnya masing-masing. Karena setiap orang itu satu sama lain berbeda. Oke, selanjutnya setelah niat, kita yakin, kita nggak boleh punya rasa takut. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwasanya apa yang dilakukan itu tidak akan pernah kita dapatkan tanpa perjuangan. Jadi ini saya akan ijazahkan satu buah cara mencari khodam pendamping secara pribadi. Tapi kembali lagi bagi yang mau, bagi yang berkenan, yang tidak, abaikan saja. Dilakoni yaitu kita melakukan puasa 7 hari berturut-turut, dan puasa ini yaitu puasa mutih. Puasa mutih itu bagaimana? Umum seperti puasa, ketika kita mungkin sahur yang kita makan tentunya mungkin kalau mutih ya berbeda dengan kita puasa biasa. Kalau mutih yang kita makan adalah nasi putih 1 kepel dengan air putih. Nanti setelah kita masuk mungkin waktu buka, kita makan dan minum itu dulu, baru selanjutnya bebas. Lakukan itu selama 7 hari. Jadi puasa mutih ini lur seperti puasa biasa. Jadi sahur nasi putih, air putih, lalu nanti pas waktu buka itu posisinya air putih dan nasi putih, lalu setelah itu sholat dulu. Setelah kita membatalkan puasa, nah selanjutnya itu kita makan bebas, minum bebas, rokok boleh dan lain sebagainya. Yang penting ketika kita sahur dan buka untuk membatalkan itu memang tidak ada dicampur oleh sesuatu, hanya nasi putih dan air putih. Itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Dan melakukannya mulai hari apa? Ya monggo, terserah. Mau dilakukan hari Senin boleh, Kamis boleh, atau mungkin Rebu boleh, terserah panjenengan. Yang penting selama 7 hari jangan putus. Nah, selain kita menjalankan puasa, karena ini adalah proses lakon tirakat, jadi harus berjuang lur. Tidak ada yang instan, tidak ada yang mungkin yang langsung bisa tanpa sebuah proses. Itu nggak ada ceritanya, semua pasti ada proses ya lur. Nah terus secara tidak langsung misalkan kita akan menjalankan puasa 7 hari. Jadi 1 hari kita posisinya sebelum melakukan puasa ini sorenya, misalkan ini hari Senin kita mau puasa. Nah sorenya ini lur, sorenya minggunya ini kita melakukan mungkin proses mandi bersih. Mandi bersih untuk membersihkan atas diri kita, monggo. Dan ini bisa dilakukan untuk saudaraku juga yang non muslim, itu pun boleh. Dan secara tidak langsung kembali lagi kalau ditanya, dan niat puasa mutihnya gimana? Ya diniatkan, kita niat puasa ingin mencari khodam pendamping atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi ini bentuk sebuah proses perjalanan kita. Nah setelah kita mandi, terus besoknya kita puasa. Malamnya
itu melakukan sebuah lakon tirakat lagi. Jadi juga bukan hanya puasa lur. Jadi posisinya di sini juga ada lakon tirakat lagi. Jadi setelah isya atau mungkin malam di atas jam 12 boleh melakukan proses yaitu wirid, yang dimana dilakukan afdolnya itu di luar rumah, di alam terbuka seperti ini. Mau di halaman rumah boleh, di loteng boleh, yang penting ini tidak ada penutup untuk di atas kita, tidak ada mungkin plafon atau apa. Itu bagusnya seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada tempat dan kita mungkin merasa menjaga atas semuanya, terus kalau kita lakukan di ruangan kita, di kamar kita, boleh nggak Den? Boleh saja, boleh saja. Cuman kalau untuk yang saya mungkin rekomendasikan, kalau bisa lakukan itu di suatu tempat yang menurut kita nyaman, bersih, dan di situ terjaga atas semuanya. Yang pasti aman dan nyaman, karena kita mau melakukan proses tirakatan agar tidak ada gangguan-gangguan dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan secara sendiri. Nah, dalam proses wirid ini apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dibaca. Jadi siapkan air putih 1 gelas. Ini boleh air matang, boleh mungkin air dari padasan atau air mancur atau keran. Boleh juga mungkin secara tidak langsung ini air yang dari sumur. Yang penting bersih, terus jangan sampai airnya itu mungkin dari kulkas, itu tidak boleh. Oke lur ya. Jadi medianya hanya salah satunya yaitu air putih. Lalu posisinya letakkan air putih di hadapan kita, lalu kita duduk, lalu di situ kita posisinya tarik nafas 3 kali agar kita rileks. Nah, ketika kita rileks, lalu kita berdoa, munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doanya? Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, terus membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini proses awal yang harus kita ucapkan. Lalu kita berdoa dengan segala keyakinan kita, dengan segala kepasrahan kita. Apa yang kita ucapkan? Ya Allah, hamba mohon diberikan khodam pendamping sejati di dalam diri hamba. Al-Fatihah. Lalu membaca Al-Fatihah 1 kali boleh, 3 kali boleh, 7 kali boleh. Nah, setelah itu tiupkan di air yang telah kita siapkan. Nah, setelah ditiupkan, lalu diletakkan lagi air itu di hadapan kita dalam kondisi kita duduk sila dan menghadap kiblat ya lur. Setelah itu kita membaca wirid 1 kalimat dengan segala keyakinan kita. Apa yang kita ucapkan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus itu baca minimal 500 kali, dan selebihnya tidak ada batas. Kalau kita sudah mungkin 500 kali sudah cukup, atau kita mungkin mau melebihkan boleh. Terus kalau memang kita sudah merasa mungkin capek, cukupkan, jangan dipaksakan. Lalu setelah itu ambil airnya, ditiupkan lagi 1 kali, lalu diminumkan. Prosesnya seperti itu. Kalaupun mungkin untuk saudaraku yang non muslim mau menjalankan, silakan dengan keyakinan masing-masing yang ditujukan minta kepada Tuhan Sang Pencipta agar kita diberikan khodam pendamping sejati. Kenapa saya katakan khodam pendamping sejati? Karena begini lur, tidak sedikit orang yang mungkin mengharapkan pengen punya
hodam ini, hodam ini, hodam ini, hodam ini, tanpa mungkin mengukur wadah atau mungkin kemampuan atau mungkin keadaan satu sama lain. Karena kembali lagi sosok hodam makhluk ini sendiri lur, itu kan punya power, punya energi. Jadi insya Allah apa yang saya mungkin sampaikan ini jika dilakukan dengan niat, dengan tata cara yang sesuai apa yang ada, insya Allah ini aman, insya Allah aman. Paham ya lur? Insya Allah aman. Nah, jadi itu tadi yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ijazahan keilmuan yang saya berikan tentang bagaimana mencari khodam pendamping sejati itu bermanfaat buat Mas Wiko dan sedulur semua dimanapun berada. Kembali lagi, bagi yang mau menjalankan monggo, yang tidak abaikan saja. Karena mungkin waktu azan asar sudah berkumandang, saya mohon izin. Siji wadah ojo nganti pecah, tur ojo lali ibadah, kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua dan kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.